Selamat berjumpa kembali, Kisanak berbahagia bersama Presiden Republik YouTube. Kali ini kita ada di gerbang Kampung Parashinobi, negeri Sindagakure. Nah, kali ini saya akan membawakan satu edisi khusus tentang bumi Nusantara berikut anak-anak kandungnya. Nah, kita akan mulai perjalanan dimulai dari tempat ini menuju ke lokasi yang mau saya datangi. Ikuti saya. Kisanak yang berbahagia, di belakang saya itu terhampar sepotong kampung Sindagakure yang legendaris itu. Jadi aslinya Sindagakure yang ada di film Naruto itu, ini sepotongnya. Nah, nanti saya akan mendatangi beberapa orang anak-anak muda yang sedang menggiatkan dirinya untuk nandur. Dalam bahasa orang-orang Nusantara itu, orang Indonesia tuh bilangan nandur, nanamnya mundur. Itu istilahnya itu berasal dari kata itu. Nah, nanti saya akan mendatangi mereka, terus apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan saya bicarakan, apa yang mau kami bahas dalam video nanti ini adalah tentang bagaimana anak-anak muda di era kita sekarang ini mulai kehilangan elan vital. Nah, yang akan mereka lakukan, yang sudah mereka lakukan sejak beberapa waktu yang lalu adalah mereka mulai meninggalkan hiruk-pikuk dunia modern. Yang nggak salah itu memang, cuma ada beberapa hal yang perlu kita koreksi. Mereka meninggalkan kota dalam artian memindahkan dirinya sendiri menuju ke pedesaan, menggali lagi khasanah kehidupan dan khasanah dirinya sendiri, melatih seluruh elemen yang ada di dalam tubuhnya untuk bercocok tanam. Karena pertumbuhan sebuah kota itu tidak mungkin bisa terjadi secara masif dan membesar seperti kota-kota besar yang ada di dunia tanpa peran serta andil dari sebuah desa. Nah, anak-anak muda ini adalah anak-anak yang tidak juga gagal di kotanya, tapi sedang mencari jalan lain atau turn back time dari hidupnya sendiri, mencari sesuatu yang sempat hilang, yang saya pernah rasakan dulu sejak masih kecil bahkan sampai hari ini, dan itu tidak dimiliki oleh generasi milenial yang konon katanya serba digital, hi-fi, wifi, 5G, 5.0 dan lain-lain. Semua itu hanya isapan jempol selama belum terbukti menjadi presiden perubahan sebuah era. Saya akan membuktikan kepada Kisanak sekalian sebuah laku hidup yang nanti akan kita dalami secara pelan-pelan ini sebenarnya bisa menjadi modal besar bagi kawan-kawan untuk menjalani hidup di era baru, di zaman baru yang pintu gerbangnya sudah kita masuki. Mari kita TKP.
Yang hijaunya berapa? Begini sedulur sedanten, yang ingin saya sampaikan adalah pertama, sejak saya mulai beranjak dewasa ketika masih di ujung-ujung fase Orde Baru berakhir, ada semacam pemahaman umum di kalangan kawan-kawan terdekat atau di masyarakat awam di negeri kita, yang namanya anak petani itu malu kalau jadi petani, yang namanya anak pedagang buah malu kalau jadi pedagang buah, yang namanya anak nelayan malu jadi nelayan, yang namanya anak perajin malu jadi perajin. Pokoknya segala hal yang sifatnya tidak modern gitu ya kelihatannya, dalam arti ya seluruh pekerjaan tradisional yang bahkan menjadi soko guru dalam kehidupan kita itu entah kenapa tiba-tiba distigmatisasi buruk oleh pandangan sebagian besar kawan-kawan saya waktu itu, yang tertanam di dalam benak mereka sehingga akhirnya orang tua mereka menyekolahkan mereka tinggi-tinggi untuk menjadi insinyur pertanian, tapi mereka tidak di lahan pertanian, cuma menjadi akademisi di kampus, menjadi pembicara di seminar-seminar, tidak tahu cara membuat humus, cara membuat kompos, cara membalik lahan, cara mengalirkan pengairan irigasi, mengurus dam, dan lain-lain. Panen raya itu menjadi cerita turun-temurun yang hanya bertahan di pedesaan, dan itu lama-kelamaan tinggal menjadi buah bibir sekarang ini. Nah, itu yang ingin saya soroti pertama. Kenapa kemudian sekarang cerita itu semakin menguat, ya, stigma itu semakin menguat, membuat peradaban kita itu jomplang, seolah-olah kehidupan itu hanya disediakan oleh kota-kota besar, dan orang-orang yang ada di kota itu lupa kalau mereka mau makan hamburger itu jagungnya itu ditanam di mana, jagungnya dibawa dari mana. Kalau mereka mau makan nasi goreng di hotel bintang 5, chef itu tidak bisa masak nasi goreng kalau padinya tidak ditanam di pedesaan. Terus banyak lagi hal-hal lain yang kita tahu ya tumbuh di masyarakat perkotaan, masyarakat urban, yang entah bagaimana ceritanya, celakanya lagi itu ya, karena kue ekonominya nggak merata, seluruh orang-orang di desa, terutama anak-anak muda generasi kedua, 3, dan 4, berlomba-lomba memasuki perkotaan untuk mencari lahan pekerjaan, dan mereka lupa bahwa orang tuanya bisa menyekolahkan mereka tinggi-tinggi sampai di tingkat sarjana 3. Itu ya dari hasil nandur, hasil bercocok tanam, hasil mengurusi hewan ternak ya, kerbau, sapi, kambing, ayam, entok, bebek, angsa. Itu entah kenapa kok bisa hilang. Jadi sentimen bahwa menjadi masyarakat pedesaan itu menjadi orang yang mulia karena menyokong ya, menopang kehidupan banyak orang yang ada di kota-kota besar di dunia ini, mau kota apapun namanya, itu tidak terlepas dari peran masyarakat pedesaan. Jadi ketimpangan ekonomi ini setidaknya perlu kita telah ulang, terutama kawan-kawan yang masih kepingin membangun peradaban dengan lebih baik ya. Kita sudah kadung masuk ke roda peradaban yang mulai payah, mulai aus, dan sekarang kita memang sudah masuk di fase baru. Tidak ada pilihan lain. Kalau lahan yang dulu lihat sekarang di sekitaran saya ini tidak ada lagi yang menggarap, kemudian berubah jadi perumahan, kemudian berubah menjadi wilayah industri, kemudian menjadi lahan-lahan yang tidak produktif,
Lantas bagaimana kehidupan mau berjalan? Jadi ketika kita lupa akan harkat martabat kemanusiaan, itu saling topang menopang, bukan saling mendiskreditkan, maka yang terjadi adalah kecelakaan. Peradaban tidak akan mungkin bergulir dengan baik dan kita akan mengalami degradasi, penurunan secara drastis ya. Tidak ada lagi pertumbuhan kejiwaan, pertumbuhan intelektual. Kita sama-sama tahu para petinggi-petinggi bangsa, pembesar-pembesar republik, tokoh-tokoh penting di dalam skala dunia bahkan itu semuanya muncul dari masyarakat pedesaan. Dan saya tahu persis beberapa di antaranya, saya kenal dekat. Sebagian besarnya sudah menjadi sejarah dalam catatan tinta emas. Dan itu perlu diketahui, mereka tumbuh dalam suasana masyarakat yang bukan cuma agraris, tapi maritim, masyarakat bahari. Jadi Indonesia ini bukan negeri agrikultur semata. Indonesia ini negeri maritim. Negeri maritim karena kita dikepung oleh laut. Kita negeri kepulauan, kita harus menjaga air kita. Air itu dalam tubuh kita juga 2/3 loh. Bukan cuma yang kita minum saja, itu ada 2/3 air dalam tubuh kita. Ada 2/3 air di negeri kita, di Ibu Pertiwi ini. Ada tanah yang harus kita jaga. Ada api yang harus kita jaga, api semangat, api hidup, api perjuangan. Ada udara yang harus kita hirup. Udara yang kita hirup itu harus tetap bersih, jernih untuk menopang kehidupan kita yang berikutnya. Nah, saudara-saudara yang ada di belakang sana yang jadi dulur-dulur saya di sini sedang mengalami itu dalam kehidupan mereka. Di perkotaan sana mereka merasa ambigu, merasa tidak menemukan ruang untuk mengelaborasi dirinya, mengasah segala bakat alam yang dititipkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga akhirnya mereka mengalami gegar, bukan cuma gegar budaya, gegar dalam segala hal, di agama, sosiokultural, macam-macam. Apalagi di tengah kepungan perangkat teknologi yang membuat kita semakin menjadi sangat individualis, dan itu tidak terjadi di pedesaan. Pun masyarakat pedesaan itu menggunakan gawai untuk kebutuhan mereka ya, itu hanya sekadar untuk yang digunakan untuk misalnya menjual hasil buminya, terus ya berkomunikasi dengan sesama saudara, keluarga. Kita sama-sama tahu namanya di desa itu saudara itu bisa tetangga rumah, satu kampung, tetangga kampung, tidak berserakan sampai di mana-mana kecuali beberapa suku-suku besar yang memang terkenal sebagai perantau. Tapi kalau di beberapa wilayah ya, kalau di desa itu ya namanya saudara paling sepelemparan gala, sepelemparan batu, 2 kedai kopi, itu udah ketemu saudara. Nah, semangat itu masih ada, masih bertahan. Nah, kenapa kemudian mereka ke sini? Ya karena di sini menyediakan ruang hidup. Ada ruang yang disediakan oleh semesta yang masih bisa diolah. Nanti saya akan coba berbincang dengan mereka supaya teman-teman juga tahu apa yang sebenarnya mereka simpan dalam benaknya, sehingga mereka memilih untuk menjadi petani dalam kehidupan, petani hidup, petani kata-kata yang bertutur kata bajik dan bijak sehingga menjadi petuah, titah dan petitih bagi anak turunannya nanti. Saya kira itu, dan sekarang mari kita menuju ke dulur-dulur kita yang ada di belakang sana. Ayo. Nah, lu tahu kan Jakarta banjir mulu, berenang sebentar-sebentar rumah kelelep, aduh pusing, capek, baru dibersihin banjir, dia datang lagi. Benar-benar. Ibu kota seperti mungkin marah kali ya, apa gimana itu? Kalau menurut gue sih karena emang manusianya nggak peduli sama lingkungan, sampah tuh udah gak olah sembarangan. Udah warga Jakarta kalau menurut gue terlalu kehilangan kepedulian sama lingkungan sekitar. Setuju. Jadi bagaimana itu? Kenapa bisa bertahan selama ini? Kalau gua sih ngerasanya ya daripada hidup di kota. Gimana ya? Rasanya cukup lelah hidup di kota itu. Mending kita di desa bercocok tanam, ya kan? Iya. Makasih ya. Dengarkan Bung ya, Bung. Ya kita berharap sih cepat selesai lah. Apanya nih selesai? Kehidupan. Wah,
Iya. Oke siap. Kehidupan selesai, kehidupan yang baru muncul lagi. Iya, gitu, betul seperti itu. Pengikut. Nah, Beda kolot mah beda, Pak. Jadi Pengikut. ulahnya hitut doang, Pak. Kehidupan ge. Anu amis, anu pahit. Sekarang kita banyak bersyukur. Udah bisa berguna di sini. Udah bisa bercocok tanam sama anak-anak, ya kan? Daripada kelobaan bacot, ya. Ya kan geus yo, geus tanduran geus yo. Mending pindah ka ditu garap deui. Yo, encan hayang. Bacot bae. Berangkut. Bae. Bara bacot bae. Ulah kitu atuh. Itu lebah kabelah dia. Apa ditu bae? ayo ketinggalan ini coy. Oh, benar Tommy. Chan.